masih ada. Sama aku mau tiduran. biar dari seimbang. Kamu enakan sini. Jangan dari seimbang. Dari Dia sini. depan. Kalau nggak tukar kan ke sini. Dia depan dia jadi nggak lihat belakang. Gitu nggak? Sini. Nah, lihat depan kan. Minum apa? Dikit lagi. Kita mah. Kamu berani gak? Pegangan. Enggak kecil. Ancang dulu. Tentang baca doa dulu lah. Tapi ini pertama kalinya aku naik kereta gantung. Lihat atas, jangan lihat bawah. Gedung Ria dirancang pertama kali oleh arsitek Indonesia dari Bali, Ida Bagus Tukur. Diremajakan pada tahun 2012, gedung ini berfungsi sebagai gedung serbaguna yang dapat digunakan untuk berbagai aktivitas seminar, pameran, konvensi, atau wisuda. Aku takut putus. Aku lihat motor kita. Ada motor kita. Dibangun tahun 1975, dibuat menyerupai bangunan asli Candi Borobudur dengan berbagai stupa yang ada di Magelang, Jawa Tengah. Replika Borobudur di bawah ini merupakan objek swafoto yang cantik. Wisata hijau berkeliling Taman Mini Indonesia Indah dapat dilakukan dengan naik mobil listrik yang melalui berbagai anjungan dan wahana Tapi kok tersedia. udah aku lihat pas kereta yang bawah di mana tadi? Yang di bawah. Anjungan Jakarta menghadirkan konsep rumah Betawi dengan dongan sebagai panggung kesenian Betawi, Istana rumah boneka. damai, perpustakaan, dan mini teater. Yang lala. Di sini juga tersedia Betawi Store untuk oleh-oleh khas Betawi. Nanti kita ke pasar ya. Bukan pasar yang ini tapi yang sebelahnya. Apa? Dibangun pada tahun Kita ke pasar ya. 1982. Nah, Kita dapat melihat pameran tenun ikan, anyaman bambu, dan patung-patung kayu sebagai hasil kerajinan khas Lombok. Ada pantai.
mungkin lihat apa aja dari atas. Kujang, senjata tradisional suku Sunda, simbol Kita kekuatan, mau baju keberanian, Itu ada pulau Indonesia. adalah lambang khas Jawa Barat Itu yang pantai. dapat Anda lihat di anjungan di bawah ini. Gak lihat, Pak. Menara pandang sarjana yang ada di sebelah kiri belakang Anda Itu adalah ada tempat yang pas untuk menikmati ada keindahan perahu. archipelago. Aku gak lihat. Miniatur kepulauan Indonesia dapat juga dinikmati melalui trek di sekelilingnya yang dapat Anda akses melalui plaza jembatan. Sebagai salah satu ikon utama Taman Mini Indonesia Indah, miniatur kepulauan Indonesia di bawah ini memperlihatkan Indonesia hijau dengan pulau-pulaunya yang begitu menawan. Replika pulau-pulau yang disebut sebagai Indonesia Archipelago menampilkan keindahan miniatur Indonesia nan hijau. Melalui archipelago, kita akan melihat tampak atas anjungan-anjungan yang ada di sebelah kiri dan dapat terlihat lebih jelas jika Anda meluangkan waktu untuk naik kereta gantung rute JPJ. Di sebelah kiri, berseberangan dengan ujung Pulau Kalimantan, terlihat puncak dari replika atau keraton di Kampung Peti, Kelurahan Bugis Dalam, sebagai kediaman resmi Kesultanan Pontianak, Kalimantan Timur. Puncak atap yang cukup tinggi dan berbentuk prisma yang terlihat di sebelah anjungan Kalimantan Barat adalah replika rumah adat suku Banjar dari Kalimantan Selatan yang dibangun sejak abad ke-16. Berseberangan dengan Kepulauan Halmahera ke sebelah kanan, ada anjungan Nusa Tenggara Barat dengan Baletani, yaitu rumah panggung khas NTB yang biasanya digunakan untuk pertemuan adat. Replika masjid kuno yang dibangun pada abad ke-18, serta replika Taman Kota Selong juga ada di situ. Kita juga ada kereta gantung yang lain. Replika rumah adat Nusa Tenggara Timur yang dibangun pada tahun 1985 juga dapat Anda kunjungi di sebelah anjungan NTB. Karakteristik kepulauan tropis adalah anugerah alam satu-satunya di dunia yang begitu mengesankan. Keelokan mutu manikam Nusantara di Katulistiwa yang kita nikmati saat ini kiranya dapat mendorong kita untuk ikut merawat dan memeliharanya. Ada istana. Istana apa itu, Pak? Istana boneka Pak. Kayak Disneyland. Sesudah melewati archipelago, ada area panggung terbuka yang dapat dimanfaatkan untuk atraksi luar ruang. Bangunan berwarna abu-abu yang terlihat di sebelah kiri Anda adalah Community Center. Di tempat ini Anda dapat beristirahat sejenak. Apa dekat-dekat ya? Ada Di arah sebelah kiri, Anda dapat berkunjung ke anjungan Sulawesi Selatan dengan konsep rumah adat Toraja yang disebut Tongkonan dengan simbol-simbol khas spiritualnya. udah mau sampai. Replika bentang Batugeng dan Masjid Raya Makassar juga ada di sini. Bersebelahan dengan anjungan Sulawesi Selatan, ada kearifan budaya Sulawesi Tenggara dalam bentuk bangunan khas yang dikenal dengan nama lopo-lopo dan replika bunga. Keanekaragaman budaya dan keindahan alam Papua tersedia di Pavilion Papua. Di sini ada rumah adat suku Dani yang disebut Rumah Honai dan Patung Muni. Ukiran kayu, kain tenun, patung, dan senjata tradisional ada di anjungan ini. Apaan itu, Pak? Orang Papua. Pakaian adat Papua. Aha. Eh,
selesai. Masih satu kali lagi. Kita turunnya di tempat tadi. Di sini antri. Nabrak. Bukan bener nabrak. Kita meluncur lagi. Yang aku. Mbak. Makin Papua tadi. Ada kanguru. Papua Tanah Damai berfokus ke area khusus Papua Barat dan Papua Selatan lewat kehadiran rumah pohon suku Kombai yang pernah dikenal dengan julukan The Lost Tribe of the World, yang sekarang telah terhubung ke dunia luar melalui pemukiman baru. Di anjungan ini kita juga bisa melihat pertunjukan seni dan budaya Papua dengan alat musik tifa dan bambu flute. Hamparan rumput nan hijau mendatangkan inspirasi yang luas bagi keluarga dan anak-anak. Dunia imajinasi adalah surga anak-anak untuk melahirkan banyak inspirasi. Boleh gak, Mas? Wahana khas dengan konsep bangunan kerajaan atau kastil yang disebut sebagai istana anak di bawah ini adalah arena yang melahirkan dunia imajinasi nan luas. Tempat yang cantik untuk swafoto, dan area ini dapat juga digunakan untuk acara khusus bersama anak-anak. Ada kamar mandi. Mengambil konsep rumah adat daerah Jawa Tengah dengan atap tinggi yang biasanya ada di daerah pegunungan, Caping Gunung memiliki kisah sejarah yang khas. Sejak tahun 1980-an, Presiden Soeharto selalu menjamu para tamu kepala negara yang berkunjung ke Indonesia di Caping Gunung. Nanti aku mau ceritain ke Butani. Keraton Yogyakarta Hadiningrat dalam desain arsitektur Jawa kuno menampilkan sejarah dan budaya yang khas dapat ditemui di salah satu paviliun di Kuningan, Yogyakarta. Wayang kulit sebagai seni tradisional khas Yogyakarta juga ada di sini. Replika Candi Prambanan dari kuil agama Hindu sebagai warisan budaya nasional menjadi ikon khas yang ada di Anjungan, Jawa Tengah. Kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa Tengah seperti pasar tradisional, rumah adat, dan berbagai aktivitas warga dalam kegiatan membatik dan kerajinan tangan lainnya juga diperkenalkan di sini. Bangunan khas berbentuk benteng yang terlihat di kejauhan sebelah kiri adalah Museum Keprajuritan tentang sejarah perjuangan para pahlawan Indonesia. Tidak jauh dari situ, ada wahana dunia air tawar yang menampilkan keanekaragaman dan kekayaan flora dan fauna air tawar Indonesia. Bangunan beratap tinggi di bawah ini adalah Sasana Adirasa Pangeran Sambernyawa. Sebagai rumah ibadat kejawen, di sini ada ruang meditasi khusus. Patung Buddha dengan berbagai ornamen keemasan mewakili simbol kemurnian di Vihara Buddha Arya Dwipa Arama menghadirkan suasana agung. Di lantai dasar ada tempat ibadah dan kegiatan keagamaan. Ruang semedi dan meditasi terletak di lantai 2. Wahana kincir angin adalah salah satu atraksi untuk anak-anak di Taman Legenda. Di Pura Hindu Dharma Penataran Agung Kertabumi, selain Balai Agung dan Balai untuk upacara keagamaan, ada
Ada balai kulkul atau menara lonceng dan peringgitan sebagai pavilion terbuka. Baterano menjadi inspirasi desain arsitektur gereja Kristen Protestan Haleluya. Selain untuk kegiatan ibadah minggu, gereja ini juga dapat digunakan untuk perayaan khusus. Kombinasi arsitektur Roma kuno dan tradisional Jawa, bangunan gereja Katolik Santa Katarina mengadakan ibadah minggu. Selain itu, umat juga dapat memakai gereja ini untuk perayaan-perayaan khusus seperti pernikahan atau ucapan syukur. Jauh tuh. Nggak apa-apa. Nanti. Nggak apa-apa ya, Ma? Masjid Pangeran Diponegoro memiliki rancangan yang menggabungkan elemen kubah gaya Bizantium dengan struktur ruangan Yunani kuno yang indah. Kelenteng Kong Miao dibangun 2009 dengan altar utama untuk Konghucu serta altar-altar lain untuk Guan Yu, Mazu, dan Yue Lao. Kelenteng ini dapat digunakan untuk tempat peribadatan umat Konghucu, perayaan Cap Gomeh, Qingming, dan lain-lain. Sebagai teater IMAX